Musibah ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo menyisakan duka mendalam bagi keluarga para santri. Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdus Salam Mujib menyampaikan permintaan maaf kepada wali santri dan menyebut peristiwa ini sebagai takdir dari Allah. Ia berharap keluarga korban mampu bersabar serta berdoa agar mereka mendapatkan ganti yang lebih baik dan pahala besar atas musibah yang menimpa. Untuk sementara, seluruh kegiatan di pondok pesantren dihentikan karena fokus utama adalah pencarian dan evakuasi korban yang masih terjebak dalam reruntuhan bangunan. Situasi ini menimbulkan kepanikan dan kesedihan yang mendalam, mengingat para santri tengah beraktivitas saat peristiwa terjadi. Menurut penjelasan pengasuh pondok pesantren, bangunan yang ambruk itu sedang dalam tahap akhir pengecoran. Proses pembangunan telah berlangsung selama 9 bulan, namun justru roboh saat tahap penyelesaian. Warga sekitar mengungkapkan bahwa ambruknya bangunan terjadi setelah sholat asar disertai suara gemuruh dan getaran seperti gempa. Kejadian itu mengakibatkan banyak santri tertimbun reruntuhan, menimbulkan pertanyaan besar tentang kelalaian dan kualitas pembangunan. Tragedi ini menambah daftar kasus kontroversi yang kerap memicu sorotan publik, terutama ketika pihak pengelola hanya menyebutnya sebagai takdir tanpa menyinggung tanggung jawab atas kelalaian yang terjadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ponpes yang ambruk wajib kita usut. Ini bukanlah lagi perkara takdir Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz, ilmu agama nggak cukup untuk mendesain bangunan. Awalnya saya pikir ini foto mungkin kebalik ya. Bagian dasarnya lebih kecil daripada bagian atas. Makin ke atas makin besar. Walaupun desainnya unik, tapi Pak nggak aman. Saya cukup apresiasi Bapak berikan pemanis-pemanis di antara jendela. Sebenarnya mah ini bukan tanggung jawab Ponpes aja. Pemerintahnya kemana? Bencana yang kemarin harusnya nggak akan kejadian kalau pemerintahnya nggak berikan izin. Kenapa tidak ada yang menegur bangunan seperti ini? Bahkan secara administrasi ini nggak lolos. Kalau bangunan bertingkat harusnya ada izin dari pemerintah. Bangsa jin saja minder Pak. Mereka bangun candi makin ke atas makin kecil. Ini Bapak makin besar ke atas. Wah, Masya Allah, tabarakallah Pak. Semoga almarhum diterima di sisi Allah, ditempatkan di tempat yang baik. Dan gua berharap di Jumat berkah ini ada beberapa orang yang masih bertahan di sana. Survive ya Dek. Kalian sudah tahu kan, kasus yang ini pesantren ambruk karena kegagalan struktur. Ini foto di tahun 2019 ya, lihat ya. Ini bangunannya sudah pertama, kedua, ketiga, sudah posisinya lihat ya, aneh banget kan nih posisi kayak gini ya. Sudah menjorok ke jalan. Nah ini lagi tahun 2024. Kan tadi kan 1, 2, 3, tambah lagi yang 4, makin menjorok ke jalan. Aku bukan arsitek, aku bukan anak teknik. Cuman kuetar aja base-nya itu harus lebih luas penampangnya daripada tingkat kedua. Dan begitu pula seterusnya sampai tingkat keempat. Bangunan ini 4 tingkat, tapi posisinya itu seperti kuetar yang terbalik. Semua hal itu memang takdir dari Allah ya. Dari angin berhembus, daun yang bergoyang, sampai semua rezeki yang kita terima. Tapi dalam kasus ini ya, Kiai, ini adalah tindakan kelalaian. Kiai aja udah kayak kondisi kayak gini, masih berat hatinya untuk minta maaf. Bisa bayangin tuh orang tua para murid ya, ke Ponpes semua, bayar kan? Nggak gratis kan? Habis gitu anaknya ipin ke Ponpes terus lepas tangan kayak gini. Gimana coba perasaan? Ini teman-teman kondisi sebelum robohnya pesantren Al-Qazini ya teman-teman, di Sidoarjo teman-teman. Ini teman-teman, yang tiangnya lihat sendiri teman, sangat kecil-kecil, nggak layak buat lantai 3 ya teman-teman. Katanya pengurusnya emang bisanya nggak buat lantai 3 teman-teman, dibuat lantai 3 tapi nggak diperbesar teman-teman, tiang-tiangnya teman-teman. Jadi kok dibiarkan kecil ya teman-teman. Ini sangat roboh banget ya teman-teman. Mungkin dalam cakarayam atau prosnya nggak ada ya mungkin ya teman-teman. Kalau mungkin kekuatannya bawah tanah ini kuat, fondasinya kuat, nggak mungkin roboh teman-teman. Dan tiangnya besar, nggak mungkin roboh teman-teman. Soalnya kenapa? Karena penyangganya udah kuat banget. Kalau seperti ini desainnya, jangankan kuat teman-teman. Beda ini teman-teman. Apakah ini layak apa enggak teman-teman? Buat nanti tiga teman, tiang sekecil ini teman-teman. Menurut kalian gimana?
Musola ambruk, Ponpes Al-Qazi ini minta maaf ke wali santri. Ini takdir Allah, Tuhan lo yang disalahin. 4 orang udah kehilangan nyawa dan masih nyalahin Tuhan, takdir Tuhan. Nih faktanya, hal ini tuh terjadi bisa karena tidak ada IMB. Berarti kalau tidak ada IMB mengakibatkan kegagalan konstruksi, di mana kegagalan konstruksi ini menyebabkan ambruk dan hilangnya 4 nyawa dan masih bertambah. Orang Indonesia mau pemuka agamanya mau masyarakatnya, mau tokoh politiknya itu kebiasaan suka mencari-cari musuh yang nggak ada. Kayak Tan Malaka bilang logika mistika gitu. Tadi masalah bangunan yang disalahin siapa? Tuhan, takdir Tuhan. Padahal itu kelalaian. Bilang saya salah, saya minta maaf karena kelalaian saya menyebabkan 4 orang kehilangan nyawa. Saya membangun tanpa izin. Termasuk sama kayak MBG juga gitu. Ada keracunan. Jelas-jelas faktanya SPPG-nya itu bermasalah. Tidak ada sertifikat higienis. Yang disalahin siapa? Sabotase. Come on, mau sampai kapan kita begini terus? Nyawa hilang terus karena gara kesalahan kita, tapi kita salahin hal-hal yang nggak ada gitu loh. Padahal itu kelalaian manusia, bukan salah Tuhan, bukan takdir Tuhan, itu kelalaian Anda. Gua di sini mau kasih tahu, gua tidak menyerang agama apapun. Gua tidak menyerang agama apapun. Cuman ini masalah nyawa teman-teman gua sebagai manusia. Bayangin keluarganya, orang yang kehilangan nyawanya di Ponpes itu, teman-teman. Astaga, masih disalin takdir Tuhan tuh gua nggak ngerti. Robohnya musola di Pondok Pesantren Al-Qazi Sidoarjo bukan semata-mata takdir Allah yang jatuh begitu saja dari langit. Ini adalah pelajaran pahit bahwa sunatullah, hukum kauniyah Allah di alam, tidak bisa ditawar-tawar. Bangunan 3 lantai dipaksa jadi 4 lantai, tanpa hitungan struktur, tanpa pengawasan yang memadai. Penopang cor tidak sanggup menahan beban, dan musola runtuh. Menyebut ini takdir memang benar dari sisi iman, tapi kalau dijadikan alasan untuk menutup kelalaian manusia, itu berbahaya. Allah sudah menetapkan hukum alam. Beton ada batas kekuatannya, besi ada daya tahannya, dan jika dilanggar pasti roboh. Ini bukan misteri, ini konsekuensi logis. Islam tidak mengajarkan fatalisme. Nabi Muhammad SAW bersabda, ikatlah untamu, lalu bertawakallah. Artinya, doa dan tawakal harus berjalan bersama, perencanaan yang matang, dan ilmu pengetahuan. Kalau hukum kauniyah Allah diabaikan, jangan salahkan siapa-siapa ketika bangunan ambruk, jembatan runtuh, atau nyawa melayang. Maka kasus robohnya musola ini mestinya jadi peringatan keras. Bukan sekedar ucapan ini takdir, melainkan momentum untuk memperbaiki budaya pembangunan kita. Setiap fasilitas publik, masjid, sekolah, pesantren wajib dirancang dan diawasi oleh ahlinya. Karena keselamatan manusia bukan urusan takdir semata, tapi juga tanggung jawab kita menegakkan sunatullah. Setelah ambruk, Ponpes Al-Qazi ini minta maaf ke wali santri. Ini takdir dari Allah. Jadi teman-teman semua yang lihat postingan ini di Instagram, jangan kalian langsung menjudge pesantren. Kenapa kok pesantren? Lah bukan santrinya sebagai kuli bangunan. Di mana-mana pesantren itu sudah lumrah kalau santri itu membantu pembangunan pondoknya, bantu pekerjaan kiainya. Itu namanya khidmah, itu namanya membantu melayani ya pesantren. Jadi wajar kalau ada santri yang kerja di pondok, karena gak mungkin di pondok mereka hanya belajar, mereka hanya menerima uang dari orang tua, tapi mereka tidak bekerja. Mereka juga dibekali untuk juga aktif mandiri agar mereka juga nanti ketika lulus dari pesantren bisa bekerja. Mereka juga punya pengalaman untuk membantu-bantu urusan pekerjaan seperti bangunan ya. Maka kenapa ada santri yang tertimpa bangunan sehingga menjadi korban dan meninggal? Ya memang itu sudah takdir. Sama juga halnya ketika seorang murid yang meninggal karena itu dibully sama temennya. Itu bukan salah sekolah dan bukan salah guru atau kepala sekolah, tidak.
Maka karena itu takdir Allah, hanya saja perlu yang namanya evaluasi sehingga tidak ada yang terjadi seperti ini lagi. Dan di mana-mana pesantren itu pasti banyak santri yang juga khidmah ke kiainya, ke ustadznya untuk membantu pekerjaan pondoknya. Kalau kalian yang belum pernah mondok pesantren, kalian belum tahu itu. Bahkan sudah ada alumni yang komentar di postingan tersebut bahwasanya dia selama di pesantren memang juga sering ikut bantu-bantu ya pekerjaan pesantren seperti bantu pembangun ya, melangsir material-material, ya itu sudah banyak di mana-mana juga sudah ada. Nggak ada istilah pesantren menjadikan santri sebagai tumbal. Di mana-mana nggak ada kiai yang mau santrinya meninggal karena tertimpa robohan bangunan, nggak ada yang mau. Ya ustadz nggak ada yang mau. Emang seorang kiai, seorang ustadz ya memang nggak ada yang punya rencana seperti itu, karena itu kembali lagi takdir dari Allah. Jadi netizen tolong jangan terlalu menghakimi dan menjudge pesantren. Sekian.